Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai, dan bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sarta Dewi bisa kembali menemui Anda tentunya dalam acara Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Ya, kita harus menata batin kita agar hidup berbahagia. Tapi ternyata kok banyak sekali ya yang tidak bisa menata batin dan masih terjadi kesalahan-kesalahan dalam kehidupan. Mungkin itu adalah sebuah proses dalam mencapai titik kebijaksanaan. Apakah benar? Mari kita diskusikan ini bersama Bante Tejapunyo. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Namo Buddhaya. Terima kasih. Kami dalam kondisi seperti ini adanya. Sehat, segar nih sekarang. Bisa dikatakan ya sehat. Ada kalanya juga sakit karena memang itu sebuah kondisi yang selalu berubah-ubah. Kalau saya mengatakan selalu sehat ya enggak juga. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Nah, tapi yang kita usahakan itu menerima kondisi itu. Baik sehat ataupun sakit kita bisa menerima itu dan bersahabat dengan itu sehingga batinnya bisa menjadi tenang. Anteng ya Bante ya? Anteng, gak bergejolak gitu ya Bante ya? Iya. Iya, Bante, tema kali ini adalah kebencian dikalahkan oleh cinta kasih. Kalau melihat Bante Tejapunyo kayaknya seumur-umur gak pernah deh mempunyai rasa benci. Benar gak Bante? Saya sih berpikirnya kalau saya mencintai hidup saya tidak selayaknya juga menanamkan kebencian itu di dalam diri saya. Itu kesadaran itu dimulai dari mulai kapan itu? Kesadaran itu muncul karena tekanan-tekanan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan, berkumpul bergaul dengan lingkungan, dengan masyarakat yang macam-macam, yang membuat kita akhirnya bisa memposisikan diri kita seperti itu. Karena ya kadang-kadang kalau kita mau ngomong bales segala macamnya, ya kita malulah dengan pakai jubahnya, dengan gundulannya itu kan gitu. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan kemampuan kebijaksanaan, pengetahuan ajaran agama yang kita yakini itu untuk mengendalikan diri, untuk supaya kita selalu sadar, terus duduk sadar, ngomong sadar, mikir sadar, melakukan apapun sadar, begitu. Jadi kesadaran ini yang membuat kita itu bisa sabar, bisa juga memaafkan, bisa juga mendoakan supaya ya semuanya bahagia sudahlah begitu. Tapi berarti itu ada sebuah proses ya Bante. Ya. Bahkan bagi seorang biku yang sudah memakai jubah. Tapi bagaimana Bante jika seseorang itu dilahirkan di kalangan misalnya orang yang terbuang misalnya, kalau di negeri ini mungkin para gelandangan, mungkin mereka lahir di lingkungan yang seperti itu. Apakah juga tidak bisa mencapai kesadaran sebenarnya Bante? Sebenarnya itu tidak ada pengaruhnya sih dari kondisi jasmani dan juga batin kita sih. Jadi mau dilahirkan di kondisi lingkungan kayak apa dan bagaimana, yang artinya itu kalau memang dia memiliki kebaikan, kondisi kebaikan, dia pasti akan ketemu hal-hal yang benar sehingga dia akan bisa membina batinnya dengan baik. Karena memang juga di dalam Anguttara Nikaya itu ada 4 macam jenis manusia memang. Ada orang yang gelap menuju ke tempat yang gelap, yang artinya lahirnya sudah susah, kemudian karena susah dalam kehidupannya ini dia malah melakukan kejahatan-kejahatan sehingga dia akan terus terperosok di dalam kehidupan yang gelap, di dalam kehidupan yang menderita. Ada juga yang orang karena kondisi kebajikannya ada, meskipun dia terlahir dalam kondisi kekurangan, hidupnya susah, dia akhirnya menemukan hal-hal yang benar. Akhirnya dia bisa berubah menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang berguna, yang bermanfaat, dan ini pun juga banyak, gitu kan. Kemudian ada juga yang memang kondisinya lebih beruntung, begitu lahir jadi anaknya orang kaya, menjadi anaknya konglomerat, semuanya ada, tapi mereka tidak memanfaatkan kondisi ini dengan baik. Mereka terlalu lengah dengan kondisi itu, akhirnya malah terjerumus ke hal-hal yang buruk, hal-hal yang menghancurkan masa depannya, hal-hal yang menghancurkan hidupnya. Begitu, itu juga banyak dari kondisi yang tempat yang bahagia menuju ke tempat yang menderita. Tapi harapan kita menjalani hidup itu kan lahir dalam kondisi yang bahagia, jalan hidup dengan bahagia, berakhir juga bahagia gitu kan. Sangat idealis sekali itu ya Bante. Demikian memang. Tapi itu udah dikatakan ada memang apakah itu yang disebut takdir? Jadi gini, kalau bisa kita katakan kita sebagai manusia atau makhluk apapun, begitu kita dilahirkan, yang harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita
tentang kesadaran bahwa begitu kita lahir, kita punya jasmani, kita akan menderita karena jasmani kita. Mau ngaku atau tidak ngaku terserah. Kalau kita punya jasmani, kita akan menderita karena jasmani kita. Kalau kita punya batin, kita akan menderita karena batin kita. Bisa diistilahkan kita punya kehidupan ini lahir dan batin menderita. Tapi ini secara segi negatifnya. Ya. Kita menderita karena jasmani kita menderita karena batin kita. Nah, secara positifnya, kita lahir jadi manusia. Meskipun kita tahu bahwa jasmani kita itu menderita karena kondisi tua, sakit, dan bahkan bisa mengalami kematian, kita terlahir sebagai manusia ini untungnya kita dibekali dengan ajaran agama yang bisa kita pelajari, yang kita yakini untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga meskipun kita tetap akan tua, tetap akan sakit, tetap akan mengalami kematian, banyak hal-hal yang berguna, yang bermanfaat bisa kita kerjakan. Sehingga pada saat menghadapi kondisi yang nyata itu, kita bisa katakan, ya pikirannya tenang-tenang saja, bekalnya banyak, begitu kan? Orang yang bekalnya belum ada, belum punya, mungkin menghadapi usia tua, sakit, dan bahkan mengalami kematian, pasti merasa ketakutan dia, begitu, apalagi cenderung melakukan perbuatan-perbuatan buruk gitu kan. Nah, dari kondisi jasmani kita menderita karena jasmani kita, sadarilah itu memang benar adanya. Kalau kita punya batin, kita akan menderita karena kondisi batin kita. Apa yang membuat batin kita menderita? Kita dicengkeram oleh nafsu-nafsu keinginan kita. Kita dicengkeram oleh kebencian, keserakahan, kebodohan yang ada di dalam batin kita. Nah, kalau kita sudah sadar batin kita ternyata juga ada sakit seperti itu, maka ajaran agama tadi kita terapkan untuk membenahi batin. Kalau batin kita sehat, bebas dari kebencian, keserakahan, kebodohan, atau nafsu keinginan, kita yakin orang yang batinnya bebas dari itu semua, hidupnya, pikirannya, hidupnya pasti tenang, damai, bahagia. Ya. Kalau orang pikirannya, batinnya sudah tenang, damai, bahagia, orangnya pasti sehat, kuat, bisa memiliki usia yang panjang. Dan masih banyak hal-hal baik lainnya yang bisa kita rasakan karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan tadi. Makanya ini harus benar-benar diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan kita tentang ajaran-ajaran agama untuk memoles, untuk memperbaiki batin kita. Kalau Bapak Presiden Jokowi mengatakan revolusi mental, bukan revolusi jasmani ya, revolusi mental. Kalau sekarang orang memang banyak sih tertarik revolusi jasmani daripada mental gitu loh. Di sini ditambah ini, ditambah itu supaya kelihatan bagaimana begitu. Tapi mereka tidak sadar bahwa jasmani ini mau direvolusi, mau diperbaiki kayak apapun, ya dia tidak akan bisa terbebas dari kondisi yang wajar, tua, sakit, mati itu. Yang harusnya diperbaiki itu bukan jasmaninya supaya kelihatan cakepnya, tampannya, cantiknya, tapi yang harus dipoles itu sungguh-sungguh adalah batinnya tadi, seperti itu. Mau dipoles kayak apapun ya tetap tua, tetap sakit, tetap mati gitu kan. Kalau tua ya jelek gitu kan. Begitu. Betul. Jadi tadi kata yang saya ingat dari Banti ada satu dicengkeram, nggak enak banget ya dicengkeram dari Banti, sama bebas. Lebih enak bebas. Saya memberi bebas memberi kesan ringan sebenarnya. Bisa kita buat ringan sebenarnya, tidak mencengkeram di hawa nafsu tadi ya Pak. Iya. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Setelah tadi mempelajari ajaran agama, mampu tidak ini untuk digunakan membenahi batin kita tadi? Ya. Begitu kita telah mampu membenahi batin kita, berarti kita itu mencintai, menyayangi hidupnya sendiri. Kalau tidak mampu membenahi batinnya, maka bisa dikatakan orang ini tambah tua, tambah jadinya tidak karu-karuan. Malah justru mencelakai diri sendiri ya. Harapan kita itu dengan perubahan yang terjadi di dalam fisik kita, tambah tua nantinya, kita tambah bijaksana, tambah banyak kebajikannya, seperti itu harapannya. Jadi dengan perjalanan waktu membuat kita tambah bijaksana, tambah banyak kebajikan yang bisa kita lakukan, dan itu semuanya adalah cermin bahwa orang itu mencintai, menyayangi hidupnya. Siapa sih orang yang paling mencintai hidup kita kecuali diri kita sendiri? Tidak ada. Kita adalah orang yang
sepatutnya mencintai, menyayangi diri kita sendiri, karena tidak ada siapapun yang lebih mencintai, menyayangi itu. Nah, kalau kita menyayangi hidup kita, cobalah bebaskan batin kita dari hal-hal yang buruk tadi. Cobalah kita bertutur kata yang benar, berperilaku yang benar. Jadi wujud dari seseorang yang memiliki cinta kasih akan mampu membuat orang lain, makhluk lain bahagia. Kalau bisa dikatakan orang yang memiliki cinta kasih di dalam batinnya tadi, dia punya moto dalam hidupnya, termasuk juga moto kami. Moto kami itu mengatakan bahwa kebahagiaan saya yang tertinggi adalah membahagiakan orang, membahagiakan makhluk lain, membahagiakan orang lain, makhluk lain. Di saat saya bisa membahagiakan orang lain, bisa membahagiakan makhluk lain, itulah kebahagiaan saya. Bagaimana cara membahagiakan orang lain atau makhluk lain? Jadi jawab dulu ya Bante ya. Kita akan bahas nih. Karena katanya kita mesti bahagiakan diri sendiri baru membahagiakan orang lain, atau membahagiakan orang lain baru kita bahagia. Jangan kemana-mana. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, masih di Minutes Your Mind, dan selamat sore bagi Anda yang baru saja memutar channel kami Dhamma TV. Anda bisa melihat di streaming kami, tentunya juga bisa melihat di Bahkan TV melalui Android Anda. Dan juga selamat sore bagi Anda yang berada di Tulungagung, Jombang, Kediri, Madiun, dimanapun Anda berada di seluruh dunia, yang juga bisa melihat melalui YouTube acara Minutes Your Mind. Anda bisa download di YouTube. Baik, tadi kita bahas tentang kebahagiaan. Bante punya moto katanya adalah membahagiakan orang lain atau membahagiakan makhluk lain, maka kita akan bahagia. Banyak orang yang mempunyai pemikiran bahwa aku harus bahagia dulu baru aku bisa membahagiakan orang lain. Nah, ini bagaimana kronologis sebab akibatnya ini Bante? Kok bisa mempunyai moto seperti itu? Jadi kalau kita berhubungan dengan lingkungan, dengan masyarakat, kita kan selalu harusnya itu berpikir yang terbaik. Ya, berpikir yang terbaik, bertutur kata yang terbaik, berperilaku yang terbaik. Dan kalau kita sudah melakukan itu, sebenarnya itu kan cermin bahwa kita mencintai, menyayangi hidup kita. Begitu kita memiliki cinta kasih yang ada di dalam diri kita, kita mau memberi, mau membantu, mau menolong orang lain, ini bukan karena adanya niatan-niatan tertentu. Kami melakukan itu karena murni supaya orang lain bisa bahagia. Begitu, bukan karena supaya orang lain bisa mengakui keberadaan saya, supaya menjadi pengikut saya, supaya saya mendapatkan kedudukan, jabatan segala macam. Bukan untuk itu. Murni bagaimana supaya orang lain itu bahagia, karena memang didasari dari sini tadi, batin kita yang memiliki cinta kasih tadi. Cinta kasih yang kita pancarkan di dalam tutur kata, di dalam perilaku kita. Makanya kadang-kadang kita juga sering menggunakan objek meditasi, metta bhavana, begitu kan, dengan senantiasa mengulang kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, kalimat-kalimat itu sebenarnya harapannya itu benar-benar tertanam di dalam pikiran kita. Karena pikiran menjadi pemimpin, pelopor, pembentuk dari tutur kata perilaku kita, maka pikiran yang penuh dengan cinta kasih akan mampu mewujudkan tutur kata penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Nah, begitu kita melakukan hubungan dengan lingkungan, dengan masyarakat, tutur kata penuh dengan cinta kasih, perilaku dengan penuh dengan cinta kasih tadi, membuat mereka bahagia. Lah, kita sendiri begitu melakukan itu semua dan ternyata memang benar-benar membuat mereka bahagia, kita pun juga ikut bahagia. Seperti itu. Kalaupun misalnya tidak bahagia, bagaimana Bante? Satu hal yang juga harus kita mengerti, pahami bahwa semua orang, semua makhluk itu membawa kondisi karmanya masing-masing akibat dari perbuatannya masing-masing. Jadi cinta kasih yang kita kembangkan di dalam diri kita, tujuan utamanya adalah bagaimana supaya kita mengikis hal-hal yang buruk yang ada di dalam batin kita, terutama adalah kebencian. Kebencian adalah salah satu faktor yang membuat seseorang tutur katanya buruk, perilakunya buruk. Melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keyakinan, kita sudah mengatakan itu tidak baik, tidak benar, tidak tepat segala macamnya. Nah, ini sudah ada kebencian di dalam diri kita pada saat kita melihat, mendengar, tetapi tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau orang sadar kebencian itu muncul dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Bukan itu dikembangkan, kemudian diucapkan, kemudian dilakukan, atau menjadi provokator bagi orang lain, bukan. Tapi kita usahakan untuk kendalikan, kita usahakan untuk
apa? Kita kikis dari diri kita dengan memunculkan sifat-sifat yang penuh dengan cinta kasih. Nah, makanya begitu cinta kasih ini bisa mengalahkan dari kebencian yang ada di dalam diri kita, yang keluar tadi tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih, tidak melukai, tidak menyakiti orang lain. Nah, kalau kita misalnya melihat, mendengar segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, kalaupun tidak suka, ya sudahlah, di dalam diri sendiri saja, tidak usah menjadi provokator. Nah, Indonesianya ini sudah rusak-rusakan. Kalau kita menjadi provokator dari diri sendiri aja mau jadi provokator, gimana bisa nyamannya, bagaimana bisa amannya, bisa damainya kalau caranya seperti itu. Semuanya harus mampu untuk mengendalikan diri supaya kebencian tidak berkembang di dalam diri kita. Apalagi kalau kita bisa katakan bahwa ajaran agama diajarkan itu supaya kita bisa menjadi manusia yang benar, supaya kita bisa saling mencintai, saling menyayangi, supaya kita bisa melakukan kebajikan. Lakukan itu, tunjukkan itu. Jadi kalau kita semuanya bisa mempraktekkan, melaksanakan itu, saya rasa kebencian-kebencian yang ada di dalam diri kita tidak akan muncul. Kita itu bisa menjadi orang baik di saat kadang-kadang itu kepentingan kita tidak terganggu, kita tidak tertekan, kita tidak tersiksa, kita tidak menderita, kita masih bisa jadi orang baik. Tapi pada saat kepentingan kita itu sudah mulai terusik, kita sudah mulai tertekan, tersiksa, menderita, bisakah kita tetap menjadi orang baik? Kalau tetap menjadi orang baik Anda bisa, berarti Anda kualitasnya bagus. Tapi begitu Anda misalnya kalau tidak ada siapa-siapa, Anda menjadi orang baik, kemudian ada masalah-masalah begini begitu, kemudian Anda ngamuk, Anda marah, Anda jengkel, Anda pelampiaskan dengan tutur kata perilaku yang tidak tepat, tidak sesuai, tidak memiliki cinta kasih, bisa dikatakan begitu, Anda itu belum baik, kualitasnya belum bagus. Itu tolak ukurnya ya? Tolak ukurnya. Makanya itu dari kedewasaan orang itu terlihat di saat nanti dia tertekan, tersiksa, menderita itu. Apakah dia masih bisa sabar, masih mampu mengendalikan diri, masih tetap bisa menjadi orang yang baik? Komitmennya kita menjalani hidup kan mau jadi orang baik dengan belajar ajaran agama. Ya. Begitu nanti ada tekanan, siksaan, kepentingan kita mulai terganggu, terusik tadi, kita tetap masih bisa jadi orang baik enggak? Kalau masih tetap bisa jadi orang baik, berarti Anda menjadi orang yang luar biasa sukses dalam membina batin dengan ajaran-ajaran agama yang diyakini tadi. Saya rasa seperti itu. Jadi kebencian-kebencian yang muncul dalam diri kita bisa kita atasi dengan cinta kasih. Di saat kita memiliki kesadaran yang baik untuk memancarkan cinta kasih di dalam pikiran, tutur kata, perilaku, kehidupan kita, hal-hal yang buruk, kebencian, kejengkelan, ketidakpuasan, sakit hati, atau dendam tidak akan muncul dalam diri kita. Kenapa? Karena batin kita dikuasai dengan cinta kasih. Seperti itu. Nah, berkenaan dengan hubungannya dengan lingkungan, dengan masyarakat. Kalau kita melihat sih di luar sana itu keanekaragaman semua. Dan kalau kita mau mengatakan semuanya ini bermasalah, ya memang diri kita orang yang bermasalah. Begitu kita menjadi orang yang bermasalah, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, semuanya salah. Karena kita memang orang yang salah, gitu kan. Tapi kalau kita menjadi orang yang tidak bermasalah, semuanya ya seperti itu adanya, ya sudah. Kalaupun misalnya melihat ada sesuatu yang tidak benar, kalau dilakukan itu bisa menimbulkan penderitaan bagi yang melakukan atau bagi orang lain, makhluk lain, boleh kita memberikan pandangan, kita boleh memberikan masukan. Tapi ingat, sebatas memberikan pandangan, sebatas memberikan masukan. Masalah nanti didengarkan, diputuskan, disalani atau tidak, tergantung sepenuhnya kepada orang itu. Seperti itu. Jadi hidup mereka adalah hidup mereka, hidup kita adalah hidup kita. Betul. Mereka mempertanggungjawabkan dari perbuatannya masing-masing. Begitu juga dengan kita, seperti itu. Kok tadi Bante katakan bahwa kita harus saling mencintai, saling menyayangi. Tapi kalau saya yang cinta, dia yang tidak cinta, saya yang sayang, dia tidak sayang, gimana Bante? Saya harus bagaimana? Itu cinta bertepuk tangan itu, ya kan? Jadi gimana Bante sikapnya? Kan ada loh. Kita ya, harus saling menyayangi, saling mencintai. Jadi dalam hal cinta, kasih sayang, segala macam ini,
yang diajarkan oleh Buddha itu kan cinta kasih yang bersifat universal, tidak terkotak-kotak karena ajaran agama A harus dicintai, harus disayangi, sesama manusia harus dicintai, disayangi. Tidak, semua orang mau agamanya apapun, tinggal di benua manapun, mau warna kulitnya apapun, terserah aja. Yang penting semoga mereka semuanya bahagia. Terhadap makhluk-makhluk lain pun juga semoga mereka berbahagia. Makanya kadang-kadang kalau kita berdoa, semoga dengan kekuatan keyakinan kebajikan yang saya lakukan, semoga semua orang, semua makhluk, baik yang tampak ataupun yang tampak, yang kuat ataupun yang lemah, yang besar ataupun yang kecil, yang panjang atau yang pendek, yang berkaki ataupun tidak berkaki, yang kurus ataupun yang gemuk, semoga semuanya berbahagia, seperti itu. Jadi tidak ada kebencian-kebencian yang ada di dalam diri kita yang harus kita ucapkan, yang harus kita lakukan, itu tidak ada. Cintanya itu tidak bersyarat berarti ya? Cinta tidak bersyarat, tidak harus menjadi milikku, harus terikat dengan aku, tidak begitu. Kalau cinta mungkin sepasang kekasih, mungkin itu cintanya nafsu, jadi kan harus menjadi milikku, harus ada ikatan dengan aku, begitu kan. Tapi kalau yang diajarkan di sini ini adalah cinta yang membebaskan, supaya semua orang, semua makhluk berbahagia. Kalau sudah berbahagia ya sudah, tidak ada masalah lagi. Berarti kebahagiaan yang hakiki di sini cinta yang membebaskan. Kok kayaknya enak banget gitu ya, Bante, bebas gitu ya, daripada terikat. Terikat dengan bebas kan. Nah kan banyaknya orang yang maunya diikat, bukan maunya bebas. Kalau itu memang kekeliruan ya cara berpikir ya. Nah kalau semuanya pengennya terbebaskan ya sudahlah. Yang penting siapapun orangnya, kenal saya tidak kenal saya, semoga mereka semuanya bahagia, begitu kan? Tidak ada masalah. Tapi kalau kita ini kan sukanya memang terikat. Itu dueku, itu pasanganku, itu milikku. Nah, coba kalau sudah timbul keakuan itu, yang terjadi berikutnya bagaimana? Anda merasa itu sesuatu itu menjadi milik kita selamanya. Ternyata akhirnya yang terjadi bagaimana? Penderitaan. Takut nanti dihianati, takut nanti dilukain, takut nanti hilang, takut nanti dicuri orang, dirampok orang, segala macam. Akan timbul kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Apakah pandangan yang keliru menimbulkan itu? Jangan jawab dulu. Apakah pandangan keliru menyebabkan ketakutan dan kecemasan? Bagaimana pandangan yang benar? Jangan kemana-mana. Ingin tahu jawabannya? Setelah yang satu ini. Baik, Pemirsa Dhamma TV, masih di Minutes Your Mind, dan selamat sore bagi Anda yang baru saja memutar channel kami Dhamma TV. Anda bisa melihat di streaming kami, tentunya juga bisa melihat di Bahkan TV melalui Android Anda. Dan juga selamat sore bagi Anda yang berada di Tulungagung, Jombang, Kediri, Madiun, dimanapun Anda berada di seluruh dunia, yang juga bisa melihat melalui YouTube acara Minutes Your Mind. Anda bisa download di YouTube. Baik, tadi kita bahas tentang kebahagiaan. Bante punya moto katanya adalah membahagiakan orang lain atau membahagiakan makhluk lain, maka kita akan bahagia. Banyak orang yang mempunyai pemikiran bahwa aku harus bahagia dulu baru aku bisa membahagiakan orang lain. Nah ini bagaimana kronologis sebab akibatnya ini Bante? Kok bisa mempunyai moto seperti itu? Jadi kalau kita berhubungan dengan lingkungan, dengan masyarakat, kita kan selalu harusnya itu berpikir yang terbaik. Ya, berpikir yang terbaik, bertutur kata yang terbaik, berperilaku yang terbaik. Dan kalau kita sudah melakukan itu, sebenarnya itu kan cermin bahwa kita mencintai, menyayangi hidup kita. Begitu kita memiliki cinta kasih yang ada di dalam diri kita, kita mau memberi, mau membantu, mau menolong orang lain. Ini bukan karena adanya niatan-niatan tertentu. Kami melakukan itu karena murni supaya orang lain bisa bahagia, begitu. Bukan karena supaya orang lain bisa mengakui keberadaan saya, supaya menjadi pengikut saya, supaya saya mendapatkan kedudukan, jabatan, segala macam. Bukan untuk itu. Murni bagaimana supaya orang lain itu bahagia, karena memang didasari dari sini tadi, batin kita yang memiliki cinta kasih tadi, cinta kasih yang kita pancarkan di dalam tutur kata, di dalam perilaku kita. Makanya kadang-kadang kita juga sering menggunakan objek meditasi, metta bhavana, begitu kan, dengan senantiasa mengulang kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Nah kalimat-kalimat itu sebenarnya harapannya itu benar-benar tertanam di dalam pikiran kita. Karena pikiran menjadi pemimpin, pelopor, pembentuk dari tutur kata perilaku kita, maka pikiran yang penuh dengan cinta kasih akan mampu mewujudkan tutur kata penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Nah begitu kita melakukan
hubungan dengan lingkungan, dengan masyarakat, tutur kata penuh dengan cinta kasih, perilaku dengan penuh dengan cinta kasih tadi, membuat mereka bahagia. Lah kita sendiri begitu melakukan itu semua dan ternyata memang benar-benar membuat mereka bahagia, kita pun juga ikut bahagia. Seperti itu. Kalaupun misalnya tidak bahagia, bagaimana, Bante? Satu hal yang juga harus kita mengerti, pahami bahwa semua orang, semua makhluk itu membawa kondisi karmanya masing-masing akibat dari perbuatannya masing-masing. Jadi cinta kasih yang kita kembangkan di dalam diri kita, tujuan utamanya adalah bagaimana supaya kita mengikis hal-hal yang buruk yang ada di dalam batin kita, terutama adalah kebencian. Kebencian adalah salah satu faktor yang membuat seseorang tutur katanya buruk, perilakunya buruk. Melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keyakinan, kita sudah mengatakan itu tidak baik, tidak benar, tidak tepat segala macamnya. Nah, ini sudah ada kebencian di dalam diri kita pada saat kita melihat, mendengar, tetapi tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau orang sadar kebencian itu muncul dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Bukan itu dikembangkan, kemudian diucapkan, kemudian dilakukan, atau menjadi provokator bagi orang lain, bukan. Tapi kita usahakan untuk kendalikan, kita usahakan untuk apa? Kita kikis dari diri kita dengan memunculkan sifat-sifat yang penuh dengan cinta kasih. Nah, makanya begitu cinta kasih ini bisa mengalahkan dari kebencian yang ada di dalam diri kita, yang keluar tadi tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih, tidak melukai, tidak menyakiti orang lain. Nah, kalau kita misalnya melihat, mendengar segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, kalaupun tidak suka, ya sudahlah, di dalam diri sendiri saja, tidak usah menjadi provokator. Ya, Indonesianya ini sudah rusak-rusakan. Kalau kita menjadi provokator dari diri sendiri aja mau jadi provokator, gimana bisa nyamannya, bagaimana bisa amannya, bisa damainya kalau caranya seperti itu. Semuanya harus mampu untuk mengendalikan diri supaya kebencian tidak berkembang di dalam diri kita. Apalagi kalau kita bisa katakan bahwa ajaran agama diajarkan itu supaya kita bisa menjadi manusia yang benar, supaya kita bisa saling mencintai, saling menyayangi, supaya kita bisa melakukan kebajikan. Lakukan itu, tunjukkan itu. Jadi kalau kita semuanya bisa mempraktekkan, melaksanakan itu, saya rasa kebencian-kebencian yang ada di dalam diri kita tidak akan muncul. Kita itu bisa menjadi orang baik di saat kadang-kadang itu kepentingan kita tidak terganggu, kita tidak tertekan, kita tidak tersiksa, kita tidak menderita, kita masih bisa jadi orang baik. Tapi pada saat kepentingan kita itu sudah mulai terusik, kita sudah mulai tertekan, tersiksa, menderita, bisakah kita tetap menjadi orang baik? Kalau tetap menjadi orang baik Anda bisa, berarti Anda kualitasnya bagus. Tapi begitu Anda misalnya kalau tidak ada siapa-siapa, Anda menjadi orang baik, kemudian ada masalah-masalah begini begitu, kemudian Anda ngamuk, Anda marah, Anda jengkel, Anda pelampiaskan dengan tutur kata perilaku yang tidak tepat, tidak sesuai, tidak memiliki cinta kasih, bisa dikatakan begitu, Anda itu belum baik, kualitasnya belum bagus. Itu tolak ukurnya ya? Tolak ukurnya. Makanya itu dari kedewasaan orang itu terlihat di saat nanti dia tertekan, tersiksa, menderita itu. Apakah dia masih bisa sabar, masih mampu mengendalikan diri, masih tetap bisa menjadi orang yang baik. Komitmennya kita menjalani hidup kan mau jadi orang baik dengan belajar ajaran agama ya. Begitu nanti ada tekanan, siksaan, kepentingan kita mulai terganggu, terusik tadi, kita tetap masih bisa jadi orang baik enggak? Kalau masih tetap bisa jadi orang baik, berarti Anda menjadi orang yang luar biasa sukses dalam membina batin dengan ajaran-ajaran agama yang diyakini tadi. Saya rasa seperti itu. Jadi kebencian-kebencian yang muncul dalam diri kita bisa kita atasi dengan cinta kasih. Di saat kita memiliki kesadaran yang baik untuk memancarkan cinta kasih di dalam pikiran, tutur kata, perilaku, kehidupan kita, hal-hal yang buruk, kebencian, kejengkelan, ketidakpuasan, sakit hati atau dendam tidak akan muncul dalam diri kita. Kenapa? Karena batin kita dikuasai dengan cinta kasih. Seperti itu. Nah, berkenaan dengan hubungannya dengan lingkungan, dengan masyarakat. Kalau kita melihat sih
di luar sana itu keanekaragaman semua. Betul. Dan kalau kita mau mengatakan semuanya ini bermasalah, ya memang diri kita orang yang bermasalah. Begitu kita menjadi orang yang bermasalah, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, semuanya salah. Karena kita memang orang yang salah, gitu kan. Tapi kalau kita menjadi orang yang tidak bermasalah, semuanya ya seperti itu adanya, ya sudah. Kalaupun misalnya melihat ada sesuatu yang tidak benar, kalau dilakukan itu bisa menimbulkan penderitaan bagi yang melakukan atau bagi orang lain, makhluk lain, boleh kita memberikan pandangan, kita boleh memberikan masukan. Tapi ingat, sebatas memberikan pandangan, sebatas memberikan masukan. Masalah nanti didengarkan, diputuskan, disalani atau tidak, tergantung sepenuhnya kepada orang itu. Seperti itu. Jadi hidup mereka adalah hidup mereka, hidup kita adalah hidup kita. Betul. Mereka mempertanggungjawabkan dari perbuatannya masing-masing. Begitu juga dengan kita, seperti itu. Kok tadi Bante katakan bahwa kita harus saling mencintai, saling menyayangi. Tapi kalau saya yang cinta, dia yang tidak cinta, saya yang sayang, dia tidak sayang, gimana Bante? Saya harus bagaimana? Itu cinta bertepuk tangan itu, ya kan? Jadi Gimana Bante sikapnya? Kan ada loh. Kita Ya. harus saling menyayangi, saling mencintai. Jadi dalam hal cinta, kasih sayang segala macam ini yang diajarkan oleh Buddha itu kan cinta kasih yang bersifat universal, tidak terkotak-kotak karena ajaran agama A harus dicintai, harus disayangi, sesama manusia harus dicintai, disayangi. Tidak, semua orang, mau agamanya apapun, tinggal di benua manapun, mau warna kulitnya apapun, terserah aja. Yang penting semoga mereka semuanya bahagia. Terhadap makhluk-makhluk lain pun juga semoga mereka berbahagia. Makanya kadang-kadang kalau kita berdoa, semoga dengan kekuatan keyakinan kebajikan yang saya lakukan, semoga semua orang, semua makhluk, baik yang tampak ataupun yang tampak, yang kuat ataupun yang lemah, yang besar ataupun yang kecil, yang panjang atau yang pendek, yang berkaki ataupun tidak berkaki, yang kurus ataupun yang gemuk, semoga semuanya berbahagia. Seperti itu. Jadi tidak ada kebencian-kebencian yang ada di dalam diri kita yang harus kita ucapkan, yang harus kita lakukan, itu tidak ada. Cintanya itu tidak bersyarat berarti. Cinta tidak bersyarat, tidak harus pamrih. menjadi milikku, Iya. harus terikat dengan aku, tidak begitu. Kalau cinta mungkin sepasang kekasih, mungkin itu cintanya nafsu, jadi kan harus menjadi milikku, harus ada ikatan dengan aku, begitu kan. Tapi kalau yang diajarkan di sini ini adalah cinta yang membebaskan, supaya semua orang, semua makhluk berbahagia. Kalau sudah berbahagia ya sudah, tidak ada masalah lagi. Berarti kebahagiaan yang hakiki di sini cinta yang membebaskan. Kok kayaknya Ya. enak banget gitu ya Bante, bebas gitu ya. Daripada terikat. Heeh. Terikat dengan bebas kan. Nah kan banyaknya orang yang maunya diikat, bukan maunya bebas. Kalau Nah, itu memang kekeliruan ya cara Ya. berpikir ya. Nah kalau semuanya pengennya terbebaskan ya sudahlah. Yang penting siapapun orangnya, kenal saya tidak kenal saya, semoga mereka semuanya bahagia, begitu kan? Tidak ada masalah. Tapi kalau kita ini kan sukanya memang terikat. Itu duitku, itu pasanganku, itu milikku. Nah, coba kalau sudah timbul keakuan itu, yang terjadi berikutnya bagaimana? Anda merasa itu sesuatu itu menjadi milik kita. Selamanya. Ternyata Akhirnya tidak yang terjadi bagaimana? Penderitaan. Takut nanti dihianati, takut nanti dilukain, takut nanti hilang, takut nanti dicuri orang, dirampok orang, segala macam. Akan timbul kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Apakah pandangan yang keliru menimbulkan itu? Jangan jawab dulu. Apakah pandangan keliru menyebabkan ketakutan dan kecemasan? Bagaimana pandangan yang benar? Jangan kemana-mana. Ingin tahu jawabannya? Setelah yang satu ini. Baik, Pusat Dhamma TV, sampai di segmentasi terakhir kita, kebencian dikalahkan oleh cinta kasih bersama Bante Tejapunyo. Iya Bante, tadi kita berbicara tentang kebencian nih Bante. Apakah orang yang masih membenci itu adalah bagian dari kebodohan sih sebenarnya? Ketidakpahaman tentang yang disebut hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai, sebuah hukum mutlak di semesta ini Bante. Bagaimana menurut Bante? Ya sekarang kita tanya, kalau misalnya kita memendam kebencian, kita bahagia tidak sih? Kalau kita tidak bahagia, ngapain kita harus memendam kebencian itu? Iya Gitu sumpah kan? Bante, kan saya kayak ada energi yang ngumpal gitu ya. Betul sekali. Hati-hati enak. aja, itu bisa serangan jantung mendadak nanti. Jadi Iya. kalau orang penuh dengan kebencian, kita bisa istilahkan itu ya siang malam dia menderita lah. Tidur ndak enak, makan ndak enak,
apapun dijalani itu tidak enak karena ada kebencian yang tersimpan dalam hidupnya. Nah, kalau misalnya orang sudah menderita karena kebencian itu, kalau dia tidak mau melepaskannya, tentu dia akan menderita. Kalau dia tidak mau melepaskannya, kalau dia benar-benar menyayangi hidupnya, dia sepatutnya untuk melepaskan kebencian itu kepada siapapun dia. Kok eman-eman banget ya melepaskan kebencian itu? Kenapa, Bante? Nah, ini Sebabnya? sayangnya karena ketidaktahuan, karena kebodohan yang membuat orang itu menganggap bahwa kebencian itu lebih penting. Dia bawa kemana-mana Dia gitu bawa sepanjang kemana-mana, hidupnya ya. tak gendong kemana-mana gitu katanya Mbah Surip itu. Kebencian yang dibawa itu. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah ada kebencian di dalam diri kita, yang paling rugi adalah diri kita sendiri. Kita menjalani hidup tidak bahagia. Nah, kadang-kadang yang kita benci pun sudah seneng-seneng, tapi kita bahkan harus mati. Iya, udah mati pun masih di sini gerundel gitu kan. Jadi rugi kita kalau menyimpan kebencian itu. Tapi ya karena kebodohan itulah yang membuat kita tetap menyimpan itu. Orang kalau sudah penuh dengan kebencian, melihat apapun dari segi negatif, dan kemudian pikirannya pasti tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia. Ya kalau sudah demikian, kondisi fisiknya pun juga akan kalah nanti. Sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan. Iya, Bisa betul, aja betul. tensinya tinggi gitu kan. Bisa juga serangan jantung, Kanker. Ya kanker, atau bahkan kena stroke gitu kan. Siapa yang mau pengen kena stroke? Siapa yang pengen mau darah tinggi? Kan ujian dari. Nah, itu kalau ngomong ujian ya gampang-gampang aja memang. Jadi nggak Tapi belajar ya kan kita ya, Bante ya. Tidak mau itu dikatakan sebagai ujian, tapi itu semuanya yang bisa dikatakan hidup bahagia menderita itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Itu Kalau harus kita kita menganggap renungkan. itu adalah penderitaan, udah harus mampu dimaafkan, harus mampu dilepaskan. Sudah doakan aja semuanya bahagia selesai supaya kita hidup tidak membawa kebencian kemana-mana seperti itu. Nah, makanya dari itulah apapun permasalahan yang terjadi, baik di dalam sebuah organisasi, kadang-kadang di dalam organisasi itu juga gontok-gontokan, di dalam hubungan dengan lingkungan, dengan masyarakat, karena berbeda suku, bangsa, bahasa, agama, segala macamnya, sudahlah kebencian kita, ketidaksukaan kita itu harus mampu kita redam. Karena kita punya agama untuk mengajarkan tentang cinta kasih, terapkanlah cinta kasih supaya kebencian ini tidak berkembang. Rangkul mereka, mari kita bergandengan bersama-sama untuk kita bisa menjalani hidup dengan bahagia. Jangan berpikir kita ini tidak akan tua, tidak akan sakit, tidak akan mati. Kita semuanya pasti akan mengalami kondisi begitu. Untuk apa kita menjalani hidup dengan kebencian kalau kenyataan hidup kita pasti akan mengalami kematian. Jadi kalau orang yang tidak sadar kan terus bertikai, padahal dalam pertikaian mereka akan binasa. Dalam pertikaian ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah juga menderita karena kekalahannya, dia berusaha untuk membalas kekalahannya. Yang menang pun juga sebenarnya menderita. Ya. Karena sesungguhnya dia terkalahkan oleh kebencian yang ada di dalam batinnya tadi. Ya. Jadi kebencian itu mendominasi perasaan dia ya, Bante. Adakah solusi untuk bisa menyeimbangkan atau sedikit mengikis rasa kebencian itu dengan melakukan suatu giat atau laku mungkin, Bante? Ya, itu memang memerlukan kebijaksanaan ya. Jadi salah satu faktornya yang harus kita terapkan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah bagaimana mempraktekkan, melaksanakan cinta kasih yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran agama. Yang mana ya mungkin, Bante. Ya, yang mana pendiri-pendiri ajaran agama apapun mengajarkan ajarannya itu kan tujuannya adalah karena dorongan cinta kasih supaya kita semuanya bahagia. Ya, nah, begitu kita memiliki cinta kasih, pancarkan cinta kasih kita ini di dalam diri kita supaya memiliki pikiran penuh dengan cinta kasih, tutur kata penuh dengan cinta kasih, perilaku penuh dengan cinta kasih. Kalau kita bisa melihat orang lain, makhluk lain menderita, ya kita bantu mereka, kita tolong mereka supaya bebas dari penderitaan. Karena kita semuanya tahu bahwa semua orang, semua makhluk ingin hidupnya bahagia. Jangan karena kita ingin bahagia, kita mengorbankan orang lain, kita mengorbankan makhluk lain yang sama-sama ingin bahagia seperti hanya kita. Jadi kalau kita sampai ingin bahagia kemudian mengorbankan orang lain, mengorbankan makhluk lain,
berarti kita adalah orang yang tidak beragama ya. Karena ajaran agama mengajarkan supaya kita tidak memiliki kebencian, tapi Kasih memiliki sayang. kasih sayang, cinta kasih, seperti itu. Mereka ingin bahagia, semua orang, semua makhluk ingin bahagia. Nah, maka kita harus juga bisa bahagia tanpa harus menyalahkan mereka, tanpa harus mengorbankan mereka. Kadang-kadang kita menganggap saya menderita ini karena orang lain. Selama ada orang yang bisa kita persalahkan atas penderitaan kita, selama ada kelompok lain yang bisa kita salahkan, selama ada ajaran agama lain yang bisa kita salahkan akibat penderitaan kita, kita menyalahkan mereka. Padahal sangat jelas bahwa penderitaan kita disebabkan oleh diri kita sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena kelompok lain, bukan karena agama lain. Ya. Diri sendiri menjadi penentu bagi hidupnya sendiri. Bahagia menderitanya kita, surga nerakanya kita, itu sangat tergantung dalam diri kita masing-masing. Seperti itu. Mungkin menjadi relawan di dalam bencana-bencana alam yang terjadi Itu itu adalah juga salah bisa satu menghidupkan wujud. cinta kasih ya Bante ya. Salah satu wujud kepedulian kita dengan Menghidupkan, sesama, ya. dengan saudara, siapapun mereka. Tapi kadang-kadang kami juga mendengar selentingan-selentingan. Oh, ada orang kena bencana. Di sana itu kelompok agama apa? Begitu kita datang ke sana, mau bantu, mau nolong aja ditanyain, kamu suku apa? Gitu. Apa gunanya bertanya kayak gitu? Kalau melihat ada orang susah, ada orang sulit, ada orang menderita, kalau kita bisa bantu-bantu, kita tolong-tolong, begitu. Kalau tidak bisa membantu, kita tidak bisa nolong, setidak-tidaknya tidak membuat mereka tambah menderita. Gitu. Dikucilkan itu menderita sebenarnya kan. Iya. Mereka sudah kecil, misalnya tambah dikucil-kucilkan, tambah singkir-singkirkan, misalnya seperti itu. Sudah posisinya menderita, lebih menderita lagi. Jadi tentu ajaran-ajaran agama yang mengajarkan tentang cinta kasih ini tidak pernah membeda-bedakan. Pancarkan cinta kasih di dalam tutur kata perilaku kehidupan kita sehari-hari kepada semua orang, kepada semua makhluk, supaya kita semuanya bisa menjalani hidup dengan damai, bisa menjalani hidup dengan bahagia. Seperti itu. Iya, Bante, kebencian dikalahkan oleh cinta kasih. Ini saya rasa cinta kasih adalah ajaran dari semua agama, dan tak ada satupun agama yang menganjurkan peperangan di dalam ajaran mereka, bukankah begitu, Iya. Bante? Jadi jikalau masih ada perang yang mengatasnamakan agama, itu adalah Itu hanya sebuah kedok aja, di mana mereka ada niatan tertentu untuk menguasai sesuatu, dia menggunakan agama untuk sebagai kedoknya. Nah, kadang-kadang yang menjadi keprihatinan kami, orang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat sadis, sampai terjadi peperangan, pertikaian, semuanya berkedok atas nama agama, atas nama Tuhan. Ya. Itu yang menjadi keprihatinan kami. Padahal agama tidak mengajarkan begitu, Tuhan tidak mengajarkan supaya kita membunuh, supaya kita membenci, supaya kita bertikai dengan orang lain. Tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, semoga ini jelas sekali oleh pemirsa, dimengerti secara jelas bahwa agama tidak ada yang mengajarkan untuk kita bertikai. Semuanya mengajarkan cinta kasih dan kedamaian. Sampai di akhir penghujung acara kita, Bante, mungkin Bante bisa memberikan saran atau kesimpulan di tema kali ini, kebencian dikalahkan oleh cinta kasih. Monggo. Baik, kalau kita benar-benar mencintai, menyayangi hidup kita, tunjukkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Bebaskan diri kita dari kebencian, bebaskan diri kita dari keserakahan, bebaskan dari kebodohan. Maka dengan cara seperti itulah Anda bisa menunjukkan cinta Anda pada diri Anda, cinta Anda kepada semua orang, cinta Anda kepada semua makhluk. Nah, dikatakan juga di dalam perenungan yang pernah kami broadcast di Facebook, kalau ingin mendapatkan renungan-renungan dari kami, itu bisa di add di Facebook kami, Giriwana Arama atau Arama Giriwana, Arama Giriwana. Itu ada di satu kalimat di situ yang banyak sekali yang mengelek, itu kata-katanya berbunyi bahwa kita lahir sendiri, kita meninggal pun juga sendiri. Kemudian kalau kita berbahagia, yang membuat kita berbahagia karena perbuatan kita, yang membuat kita menderita adalah perbuatan kita. Jadi perbuatan kita inilah yang menentukan bahagia menderitanya kita. Kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah memahami bahwa kita menderita karena diri kita sendiri, kita bahagia karena diri kita sendiri, kita dengan belajar ajaran agama untuk berbuat kebajikan,
dengan melakukan kebajikan, menghindari perbuatan-perbuatan jahat, menghindari perbuatan-perbuatan buruk, maka dengan cara seperti itulah kita telah benar-benar mempraktekkan ajaran agama. Dari praktek kebajikan itulah sesungguhnya yang membuat kita hidup damai, yang membuat hidup kita bahagia. Maka kami sangat berharap kepada semuanya untuk bisa membangun bangsa kita, dunia yang kita harapkan dari memulai membangun diri kita masing-masing. Ingat, dalam syair lagu Indonesia Raya berbunyi, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwa kita, bangunlah badan kita. Untuk badan kita sendiri, jiwa kita sendiri, untuk Indonesia sejahtera, untuk Indonesia berjaya. Semoga dengan kekuatan, keyakinan, kebajikan apapun yang selalu kita lakukan, yang selalu kita praktekkan, membuahkan kebaikan, membuahkan kebahagiaan. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, panjang usia, banyak rezeki, dan terus bisa meningkatkan kualitas batinnya masing-masing dengan berbuat kebajikan. Semoga kebajikan yang kita lakukan bisa mewujudkan bakti kita kepada orang tua, kepada para guru, kepada leluhur-leluhur kita, kepada para pahlawan-pahlawan bangsa kita. Semoga mereka semuanya berbahagia karena kebajikan yang kita lakukan, doa yang kita sampaikan. Dan karena kebajikan-kebajikan ini pula, semoga pekerjaan yang Anda kerjakan, usaha yang Anda lakukan selalu memperoleh jalan untuk mendapatkan kemajuan, kelancaran, kesuksesan. Semoga keluarga Anda hidup tenang, tentram, damai, dan bahagia. Sekian, terima kasih. Sapi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Matur nuwun Bante. Baik Bisa Dhamma TV, tentunya siapa yang menanam, dia juga akan yang menuai. Kita tanam kebaikan, kita akan tuai kebaikan. Suatu pilihan yang cerdas. Pemirsa Dhamma TV, hidup ini harus kita lampaui waktu demi waktu sampai akhir kematian kita tiba. Dan tentunya tabungan ini yang harus kita lakukan. Tetap bersikap membersihkan hati dari kegelapan-kegelapan batin kita, dan tentunya kita akan lebih peduli, lebih peka terhadap lingkungan kita juga, dan kita berbuat sesuatu untuk masyarakat terdekat, untuk keluarga, masyarakat terdekat, dan tentunya untuk Indonesia dan untuk alam semesta ini. Semoga kita diberikan kekuatan dan ketabahan untuk senantiasa hidup di jalan yang baik, yang benar, yang lurus, dan yang jujur. Demikian kira-kira seperti itu ya Bante. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satna Dewi Pesta Guru Dhamma TV. Mohon maaf jika ada salah kata pada kesempatan kali ini. Kata akhir saya adalah Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.